Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Sela. Kita bikin tutorial kali ini membuat tas granny ya teman-teman. Nah, untuk memulainya kita langsung saja dengan membuat granny-nya dulu. Dan di sini saya sudah membuat atau sudah menyiapkan benang warna putih, dan ini saya menggunakan benang-benang sisa ya teman-teman. Jadi tidak ada istilah benang yang terbuang. Jadi kalaupun ada sisa-sisa benang yang sedikit, saya simpan, jangan dibuang karena bisa kita buat granny seperti ini. Jadi saya manfaatkan sisa-sisa benang untuk membuat granny-nya. Nah, di sini saya membuat magic ring dulu, lalu kita buat 3 double crochet, lalu 1 chain, kemudian kita buat lagi 3 double crochet, kemudian kita buat juga lagi 1 chain. Jadi polanya 3 DC 1 chain, 3 DC 1 chain, kita lakukan sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi semuanya berjumlah 12 DC dalam satu lingkaran ini atau di baris pertama. Kita buat 12 DC dengan pola 3 DC 1 chain, 3 DC 1 chain. Nah, ini kita buat DC yang ketiga, lalu 1 DC lagi, maksud saya 1 chain lagi, lalu 3 DC lagi. Nah, kita buat DC terakhir di baris pertama ini. Saya membuat granny dengan gradasi warna putih, lalu biru muda, lalu biru elektrik, kemudian biru tua atau biru navy. Nah, ini kita sudah mendapatkan 4 kali 3 DC. Nanti kita akan langsung slip stitch di DC yang pertama. Kita buat dulu satu rantai, kita buat di rantai ketiga, kita slip stitch. Nah, untuk baris pertama kita sudah selesai. Kita tarik dulu ujung benangnya agar lebih kencang. Nah, kita sudah akan membentuk pola segi 4 ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan slip stitch dulu sebanyak 2 kali. Lalu di lubang yang ini kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat lagi 2 DC. Jadi rantai pertama kita sudah 3 rantai pertama kita anggap itu 1 DC ya teman-teman. Nah, kita buat lagi 1 DC, kemudian kita buat rantai 1, lalu masih di lubang yang sama kita buat lagi 3 DC, 1 DC, 2 DC, 3 DC. Nah, kita akan membentuk sudut. Lalu kita buat lagi 1 rantai, kemudian di lubang 1 rantai yang di baris pertama kita buat lagi 3 DC. Jadi kita skip ya 3 DC di baris pertama, lalu kita buat lagi 2 DC, kemudian kita buat 1 rantai, dan masih di lubang yang sama kita buat lagi 3 DC.
Nah, untuk sudutnya sudah kelihatan ya teman-teman. Kita sudah membuat 2 sudut, tinggal kita membuat 2 sudut lagi. Masih dengan pola yang sama, kita buat 1 rantai dulu. Lalu kita buat 3 DC, kemudian 1 rantai 3 DC. Nah, ini benang saya, karena ini benang sisa ya teman-teman, jadi saya menggunakan benang yang sudah tinggal beberapa helai dan tinggal sedikit. Jadi saya tinggal sambung menyambung untuk sisa benang ini. Nah, itu resikonya kalau membuat sesuatu dari benang sisa. Jadi saya harus siap untuk sambung menyambung sisa-sisa benangnya. Asal kita lakukan dengan rapi, maka hasilnya juga akan rapi loh teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir dengan sisa-sisa benang. Cuman memang agak lebih sedikit repot karena kita harus sambung menyambung benang. Nah, kali ini kita sudah mau selesai membuat baris kedua. Lalu kita slip stitch. Dan kita putuskan benangnya karena kita akan menyambungnya dengan warna biru muda. Nah, kita rapikan dulu sisa-sisa benangnya, lalu kita bakar dengan korek api agar tidak mudah lepas. Selanjutnya kita siapkan lagi benang biru muda seperti ini ya teman-teman. Kita buat baris ketiga. Nah, kita langsung menyambungnya. Kita buat 3 DC lagi, kemudian 1 rantai, lalu di lubang sudut ini kita buat 3 DC juga, kemudian 1 rantai, 3 DC lagi, nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai dengan di DC yang pertama. Nah, kita sudah membuat 2 baris untuk benang berwarna biru muda ini. Kita buat DC terakhir. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu kita slip stitch. Nah, di sini saya akan matikan benang, lalu saya putuskan benangnya untuk kita kemudian lanjut ke baris yang ke-5. Jadi kita membuat 2 baris setiap warnanya ya teman-teman. Untuk warna biru, warna putih dan warna biru muda. Kita buat beberapa sudah selesai saya buatnya, dan selanjutnya kita membuat baris yang ke-5 dengan menggunakan benang warna biru elektrik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya membuat 1 baris saja untuk biru elektriknya, lalu saya akan sambung dengan warna biru dongker untuk 2 baris terakhirnya. Nah, kita mulai lagi membuat baris ke-5 dengan biru elektriknya. Kita buat DC dulu, 3 DC. Sama polanya ya teman-teman dengan baris sebelumnya. Lalu kita buat 1 rantai, kemudian
membuat DC di lubang berikutnya. Nah, untuk di sudut ini kita buat lagi 3 DC, 1 rantai dan 3 DC. Kita lakukan seperti ini terus sampai selesai ya teman-teman, sampai dengan benang yang berwarna biru dongker. Jadi sama saja polanya. Ini pola granny yang sederhana saja ya teman-teman, dan kita membuatnya dari sisa-sisa benang yang masih bisa kita manfaatkan. Jadi kalau punya sisa-sisa benang jangan dibuang ya Bunda, agar kita bisa membuat sesuatu yang masih bermanfaat dan masih bernilai. Nah, kita sudah hampir selesai untuk biru elektrik ini. Untuk satu baris saja kita buat ya teman-teman, satu baris saja. Nanti kita akan lanjut dengan warna biru dongker. Jadi kita buat gradasi warna. Nah, kita matikan benang lagi. Lalu kita akan menyambungnya dengan warna biru dongker. Nah, kita buat satu baris saja. Kita lanjut dengan warna biru dongker untuk 2 baris terakhir. Kita lakukan dengan pola yang sama ya teman-teman. Nah, seperti ini kita sudah membuat 2 baris terakhir untuk warna biru dongkernya. Nah, ini gradasinya, gradasi warnanya cantik banget ya teman-teman. Jadi sangat serasi dengan tema biru. Jadi kita ambil biru muda, biru elektrik, dan biru dongker. Nah, di sini saya sudah membuat sekitar 20 granny dan saya sudah siapkan untuk granny-nya sebanyak 20. Nah, kita susun terlebih dahulu untuk badan tasnya. Nah, kita buat dulu seperti ini. 5 buah granny. Jadi 5 di depan, 5 di belakang. Lalu kita siapkan juga 3 granny untuk bagian samping dan juga bagian bawahnya. Nanti modelnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan mulai menyambungnya. Nah, kita siapkan untuk yang bagian bawahnya. Nah, tinggal kita menyambung bagian demi bagian dari granny-nya. Nah, kita akan mulai menyambung bagian-bagian dari granny-nya. Di sini saya menggunakan benang warna abu-abu. Jadi kita menyambungnya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan.
bagian sudut ini saya akan slip stitch dulu 1 rantai. Nah, saya akan kunci dulu di bagian ini. Lalu kita akan ambil satu bagian yang lain dan kita pertemukan setiap sudutnya. Jadi sama-sama kita ambil dari atas, lalu kita kaitkan. Nah, teman-teman perhatikan, kita menyambung granny-nya dari bagian atas ya, dari setiap bagiannya, lalu kita slip stitch. Nah, kita ambilnya bagian dari atas ya teman-teman, bagian kanan dulu, seperti ini. Lalu di bagian yang sebelah kiri, lalu kita tarik dan kita slip stitch. Teman-teman perhatikan, dari kanan ke kiri, lalu kita tarik dan kita slip stitch. Nah, begini caranya ya teman-teman untuk menyambung granny-nya. Nanti akan kelihatan lebih rapi. Nah, kita pertemukan harus sama lubangnya ya teman-teman. Jadi kita masing-masing lubang itu harus sejajar satu sama lain. Kita tarik dulu dari kanan, lalu kita ambil yang dari kiri, kemudian tarik dan kita slip stitch. Kita lakukan seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil sambungan dari 2 buah granny, dan kita lakukan hal yang sama sepanjang untuk sambungannya antara satu granny dan granny yang lainnya. Nah, kita lakukan sampai di bagian ujungnya dan di bagian sudut yang satunya. Nanti kita akan menyambung dengan granny yang lain lagi. Nah, usahakan dan kita harus mempertemukan sudut yang sama ya antara 2 granny ini. Jadi agar sama seimbang. Jadi sudut ketemu dengan sudutnya. Nah, kita tambah lagi satu granny yang lain. Lalu kita sambungkan seperti ini ya teman-teman. Kita jadikan satu lagi sama seperti pola menyambung yang sebelumnya. Kita ambil dari bagian atas, kanan dan kiri, lalu kita tarik benang dan kita slip stitch. Nah, kita lakukan hal yang sama dari setiap granny. Nah, kita lakukan sampai dengan granny-granny berikutnya. Seperti ini ya teman-teman. Kita sambung satu-satu dulu dan membentuk seperti ini dulu, 5 buah granny. Nanti bagian sudut kita akan satukan lagi. Dan kita lakukan terus sama dengan seperti tadi. Kita ambil dari kanan dulu, lalu ke kiri, lalu kita tarik dan kita buat slip stitch.
Nah, kita sudah sampai di sudutnya ini, pojokan ini, dan kita tinggal melakukan slip stitch dulu. Nah, setelah itu kita akan sambungkan dengan granny yang lainnya lagi. Nah, saya sudah membuat 5 buah atau menyambung 5 buah granny ini, dan ini untuk bagian badan tasnya. Nanti kita akan siapkan satu granny di samping kiri dan satu di samping kanan dan satu di bagian bawahnya. Kita akan satukan di sini dan di sebelah sini juga. Kita akan menyatukan juga bagian sudut masing-masing dari granny yang tersisa 3 lembar ini untuk bagian samping dan bagian bawah tas. Nah, kita akan jahit juga yang sebelah sini. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi untuk menyambungkan granny bagian samping tas. Kita posisikan sama ya teman-teman, bagian yang akan kita satukan kita ambil dengan posisi yang sama. Lalu kita slip stitch di setiap chainnya. Nah, untuk bagian samping ini saya sudah membuatnya dan juga di bagian bawahnya. Nah, ini seperti ini penampakannya teman-teman. Tinggal satu granny lagi yang akan kita pasang di bagian sisi samping tas. Nah, kita akan jahitnya di bagian sini. Lalu kita jahit seperti tadi. Kita sambungkan seperti yang tadi kita lakukan pada granny-granny yang sebelumnya. Kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita satukan dulu bagian pojok ini. Di bagian sudutnya kita cari dulu satu rantai. Lalu kita satukan mulai dari sudut yang sama dari kedua granny. Jadi sudutnya harus ketemu ya teman-teman, agar hitungan setiap chainnya sama. Nah, kita sudah selesai menyambungkan semua bagian-bagian dari granny-nya, termasuk untuk bagian tali tasnya. Nah, nanti kita akan jahit atau kita akan rajut dengan di bagian tepi bagian atas. Dan di setiap lubang ini kita akan isi dengan 1 HDC. Nanti kita akan ketemu di bagian puncaknya ya teman-teman, bagian sudut, bagian untuk tali tasnya. Nanti kita akan buat juga increase di bagian sudutnya.
Nah, ini kita buat dulu tusuk HDC di setiap lubangnya. Nah, untuk bagian sudut bawah ini kita melakukan tusuk decrease. Kita akan ambil 3 kali ya HDC, lalu kita lakukan decrease, yaitu 3 lubang kita jadikan 1. Lalu kita buat HDC di selanjutnya sampai di bagian puncak sini. Kita lakukan sampai di sudut bagian bawah yang ini juga. Nah, ini kita sudah hampir sampai di bagian bawah lagi untuk baris kedua ya. Nah, untuk di baris kedua ini, kalau yang pertama tadi kita membuat 3 decrease, 3 lubang, kali ini kita membuat 6 lubang untuk decrease-nya. Kita mulai hitung dari sini ya, 3 lubang ini, lalu 3 lubang sebelah sini. Jadi jumlahnya semuanya ada 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita langsung membuat HDC di lubang sebelahnya atau lubang sesudahnya. Kita lakukan terus HDC setiap lubangnya sampai di bagian puncak juga kita menggunakan increase. Kita buat semuanya menggunakan tusuk HDC. Nah, ini kita sudah selesai membuat baris kedua dan kita hanya butuh membuat 2 baris saja ya teman-teman. Untuk bagian pinggiran tasnya ini kita buat 2 baris saja menggunakan HDC di bagian atas tas ini. Dan kita sudah selesai untuk mengerjakan badan tasnya. Kita rapikan dulu sisa benangnya. Nah, tinggal kita membuat tali tasnya ya teman-teman. Untuk membuat tali tasnya, kita akan langsung membuat dari bagian puncak sini ya teman-teman. Kita hitung dari tengah ini. Ada 12 lubang yang kita akan ambil. Jadi kita hitung dari tengah ini kita dapat 6 lubang yang akan kita buat, mulai membuatnya 6 sebelah kanan dan 6 sebelah kiri. Kita ambil dari sini ya teman-teman. Dan awal mulanya kita buat tusuk 2 rantai dulu, lalu kita buat HDC. Kita buat HDC sebanyak 3 loop. Untuk lubang selanjutnya, di lubang yang keempat kita gunakan SC agar kita mendapatkan
barisnya yang lurus. Kita buat SC lagi 3, lalu jadi ST-nya ada 6 ya teman-teman. SC-nya lagi ada 3. Lalu kita kembali membuat HDC sebanyak 3. 2, 3. Jadi memberikan efek yang sebelah bagian tepinya itu lebih tinggi dari yang di tengah. Nah, nanti akan kita buat lagi baris kedua dengan menggunakan tusuk yang sama, 3 HDC, 6 SC, dan 3 HDC agar memberi efek lurus di bagian sini. Kita buat 2 rantai dulu, lalu kita balik. Dan kita akan buat HDC. Dua, 3. Lalu kita buat tusuk SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 DC lagi. Nah, sudah kita buat 3 DC lagi di akhirnya. Kita buat lagi baris selanjutnya. Nah, ini sudah kelihatan rata ya teman-teman, sudah kelihatan lurus. Jadi kita bisa mulai mengerjakan HDC bolak-balik. Nah, kita di sini akan buat HDC bolak-balik karena untuk 2 barisnya di awal sudah lurus. Jadi kita tinggal membuat HDC bolak-balik. Nanti teman-teman juga lakukan hal yang sama untuk ujung yang sebelahnya ya teman-teman. Jadi saya ambil nanti sebelahnya juga dengan pengerjaan yang sama. Nanti kita akan buat dulu ini bagian yang ini beberapa baris, lalu kita satukan di bagian tengahnya. Kita terus lakukan HDC bolak-balik. Nah, kita sudah membuat bagian sebelahnya juga, dan ini masing-masing saya buat HDC bolak-balik sepanjang 35 baris. Jadi yang sebelah sini 35 baris, yang satunya juga 35 baris. Nanti kita akan buat atau kita akan sambung untuk bagian tengahnya. Kita lebihkan benangnya ya teman-teman. Ini kita hitung semuanya ada sekitar 35 baris. Sebelahnya juga 35 baris. Nah, ini ada benang yang saya lebihkan untuk mulai menjahit bagian tengahnya. Kita lebihkan benang ya teman-teman untuk mulai menjahitnya. Dan kita akan gunakan jarum tapestry untuk menyambung bagian tengah dari tali tasnya. Kita gunting dulu. Kita gunakan jarum sulam atau jarum tapestry, dan kita akan mulai
menjahit. Nah, kita satukan seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Nah, kita rapikan sisa benangnya, kita selipkan di antara rajutan atau di antara benang-benangnya. Lalu kita gunting sisa benang dan kita rapikan menggunakan korek api. Nah, kita sudah selesai menyambung tali tasnya. Dan kita juga selesai membuat pengerjaan tas granny-nya ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain tutorial. Dan saya akan memberikan tutorial yang semakin baik. Terima kasih atas dukungannya. Yang belum subscribe juga saya mohon dukungannya untuk subscribe dan memberikan saran dan komentar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.